Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan DEMA UIN Sunan Kalijaga Jakarta Masa Bakti 2020 berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Ibu Profesor Alimatul Kiftiyah yang belum lama ini beliau dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu kajian gender. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan beliau, Ibu Alimatul Kiftiyah. Mungkin bisa kita kepoin bersama ya profil beliau. Nah, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, melihat prestasi-prestasi Ibu yang sudah banyak ini, mungkin bisa berbagi ya Bu ya dengan teman-teman, khususnya untuk teman-teman UIN Sunan Kalijaga, bagaimana sih mungkin perjalanan karir akademik Ibu selama ini, mungkin dari karir Ibu di Aisyah sampai sehingga sekarang sudah dikukuhkan menjadi guru besar. Oke, terkait dengan karir saya ya di bidang kajian gender, sebenarnya ini berawal dari tahun 90-an yang saat itu memang kajian gender itu sudah mulai marak dibicarakan di Indonesia sebagai dampak dari gelombang ketiga feminisme di dunia. Nah, gelombang ketiga feminisme di dunia itu kan memunculkan adanya kelompok-kelompok dari negara berkembang ya, memunculkan ide-ide feminisnya, termasuk di dalamnya adalah feminis Islam gitu. Nah, saat itu ketika saya aktif di organisasi kemahasiswaan mulai bicara tentang gender, walaupun sangat sederhana yang saya pahami terkait dengan gender yaitu tentang persoalan reproduksi saja gitu, yaitu bagaimana seorang laki-laki itu ya harus memahami kalau perempuan menstruasi itu ya sakit sehingga perlu diperhatikan, kemudian perlu diringankan bebannya misalnya kayak gitu. Nah, tapi kemudian ini menjadi satu perhatian tersendiri bagi saya, dan kemudian ketika saya ngambil S2 di psikologi UGM itu menjadi topik penelitian saya, yaitu terkait dengan sikap tokoh agama di Yogyakarta terhadap persoalan gender. Lalu kemudian saya lanjutkan ketika saya ngambil di Women's Studies di University of Northern Iowa di Amerika. Di sana saya mengambil fokus isu terkait dengan persoalan feminisme dan seksualitas. Lalu saya lanjutkan di S3 di University of Western Sydney yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya di Griffith ya, Griffith University. Nah, di situ saya fokus juga pada penelitian-penelitian yang terkait dengan gender dalam Islam dan feminisme. Nah, selain persoalan akademis, ilmu-ilmu yang saya tekuni ini saya coba implementasikan. Saya sangat bersyukur karena kemudian saya dibesarkan dibesarkan di dalam pematangan kajian gender ini di Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disitulah mulai terjadi pengkristalan ya teori-teori itu. Selain itu juga ketika saya aktif di pimpinan pusat Aisyah dan juga di Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Disitulah yang kemudian bagaimana membumikan konsep-konsep kesetaraan dan keadilan gender itu ke grassroots ya, ke masyarakat dan juga kepada level-level kebijakan. Dalam hal ini adalah dalam bentuk fatwa atau fikih gitu ya, karena ini di tingkat pusat ya, dan di Tarjih dan Tajdid itu kan banyak produksinya adalah produksi fikih atau fatwa di situ. Dari situlah kemudian saya mengembangkan bagaimana agar apa yang di dalam ide pemikiran ini tidak kemudian hanya sekedar ide, tetapi dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir menurut saya kiprah saya di Komnas Perempuan ya, sebagai komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024 ini sekaligus untuk mengkristalkan ide-ide kesetaraan dan keadilan gender
di level nasional dan kebijakan nasional gitu. Kalau sebelumnya mungkin nasional tapi tingkatnya Aisyah Muhammadiyah, tapi ini kalau di Komnas kan nasional keseluruhan ya. Yang ini harapannya nanti akan ada kemanfaatan yang lebih luas dan lebih besar kepada masyarakat Indonesia dan dunia terkait dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Nah, melihat karir beliau selama ini, mungkin apa sih visi misi yang Ibu bawa ke Komnas Perempuan ini? Oke, saya di Komnas Perempuan itu kan masuk unsur akademisi dan juga unsur perwakilan daripada agamanya. Dalam hal ini adalah perwakilan dari Muhammadiyah Aisyah. Karena itu visi misi yang saya bawa ke sana adalah bagaimana kita menghadapi persoalan kesetaraan dan keadilan gender itu dari perspektif agama dan juga akademisi gitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyebab ketidakadilan gender ya yang ada di masyarakat kita itu adalah persoalan penafsiran ya, penafsiran agama yang misoginis dan juga ada di budaya patriarki dan begitu. Nah, dari situlah selama saya berproses sekitar berapa tadi yang mungkin sekitar 25 tahun gitu ya di dalam proses karir saya di isu gender ini, itu yang kemudian saya coba untuk diimplementasikan, disosialisasikan, dikuatkan di Komnas Perempuan. Karena banyak persoalan-persoalan itu membutuhkan penyelesaian dari perspektif agama. Nah, ketika dari perspektif agama maka saya menawarkan tentang perspektif agama yang moderat progresif untuk melihat isu-isu persoalan di tingkat nasional, terutama hal-hal yang dihadapi oleh Komnas Perempuan terkait dengan bagaimana menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan untuk terbebas dari segala macam bentuk kekerasan. Nah, mungkin bagaimana cara spesifiknya Ibu di Komnas Perempuan yang tadi kan sudah Ibu bicarakan, Ibu berada di bidang akademik dan juga keagamaan. Oke, kebetulan saya di Komnas Perempuan itu diamanai sebagai Ketua Subkomisi Pendidikan. Nah, di Subkomisi Pendidikan itu salah satu tugasnya adalah bagaimana kita memainstreamkan pencegahan, penanggulangan, ya, pemantauan dan juga pemulihan korban yang ada di perguruan tinggi. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan adalah kerjasama dengan Kementerian Agama terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual itu di perguruan tinggi agama Islam ya. Nah, ini alhamdulillah sih kita sebenarnya Kementerian Agama sudah maju satu langkah ya, karena kita sudah mempunyai SK Dirjen yang kita kawal dan kita sosialisasikan. Misalnya pada tahun ini kemarin pada bulan Mei dan Juli kita mengumpulkan sekitar 40 pusat studi gender dan anak di bawah PTKIN, jadi sudah hampir semuanya ya. Kalau PTKIN itu kan 58 ya, 58, 59 gitu. Kalau ini sudah ada 40 itu sudah hampir semuanya itu mengikuti program kita. Yang mana harapannya nanti pada tanggal 22, 23 atau kayaknya tanggal 12 sampai 14 November kita akan kumpulkan di Jogja semua PSDA yang terlibat tadi untuk melihat progresnya, apakah SK-nya, SOP-nya sudah ditandatangani oleh kampus atau belum. Kemudian kalau sudah, bagaimana kita mengawal implementasinya, bagaimana kita mengawal tentang unit layanan terpadunya ya, apakah konselingnya di bidang agama ya, konselor juga di bidang psikologi, lalu kesehatan dan juga hukum itu sudah memadai atau belum. Nah, nanti akan kita bicarakan di sana gitu ya. Kenapa kita fokus di isu penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi? Karena begini, di Indonesia ini hukum yang ada di keluarga itu sudah ada PKDRT, ya toh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika itu terjadi pada anak-anak sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan? Nah, yang belum itu adalah mereka yang belum menikah dan tidak anak-anak, yaitu anak-anak kampus ini, gitu loh. Ini belum ada aturannya. Maka kemudian kita fokus ke situ karena memang masih ada kekosongan hukum, ya, kekosongan hukum yang ada. Ya harapannya si RUU PKS sudah disahkan ya. Tetapi kan ini persoalan politik, tidak semudah balik telapak tangan.
maka sembari menunggu RUU PKS disahkan, kita perkuat dulu di kampus-kampus yang ada, yaitu dengan bagaimana mendorong, mengawal implementasi dari SOP atau mekanisme tentang pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di kampus gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya UIN Sunan Kalijaga merupakan kampus pertama ya Bu yang saat ini sudah mengeluarkan SK terkait dengan SOP penanggulangan dan pencegahan kasus berbasis gender. Nah, dengan itu bagaimana sih Bu supaya mahasiswa dan juga birokrat kampus dapat bekerja sama supaya SOP tentang penanggulangan dan pencegahan kekerasan berbasis gender itu bisa berjalan dengan baik. Jadi gini ya, mungkin kita perlu apresiasi kepada UIN Sunan Kalijogo ya, karena termasuk pionir menurut saya yang mungkin paling awal ya yang melakukan penandatanganan SK pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus gitu. Kemudian sekarang disusul dengan UIN Mataram, nggak tahu ya yang lainnya itu sudah tahu belum gitu. Jadi memang persoalan kekerasan seksual itu termasuk sesuatu yang sangat sensitif, tidak gampang juga untuk mengesahkan itu, maka membutuhkan hal-hal yang ekstra kesabaran ya, ekstra komitmen gitu kan, juga ekstra usaha ya untuk mewujudkannya. Nah, di UIN Sunan Kalijogo sendiri menurut saya tidak cukup hanya persoalan penandatanganan SK ya, tapi bagaimana betul-betul ini diimplementasikan. Kemarin sih di PPAK sudah kita coba sosialisasikan ya kepada mahasiswa baru untuk unit layanan terpadu yang sudah dibuat oleh UIN Sunan Kalijogo dan juga nomor-nomor kontak ya untuk kita sebarkan ketika itu menghadapi persoalan kekerasan seksual gitu. Nah, saya pikir ini perlu dikawal terus. Oleh karena itu saya pikir kayak semacam ini ya, di pemberdayaan perempuan ini sangat penting untuk terlibat mengawal itu gitu. Karena kadang-kadang mahasiswa itu kalau sama dosennya kan sungkan ya untuk bercerita gitu kan, sungkan untuk bercerita, apalagi mungkin ada relasi kuasa di situ, dia sedang mengambil mata kuliah dosen yang bersangkutan, kan kemudian jadi nggak nyaman atau mungkin ketakutan untuk melaporkannya. Karena itu kemudian ketika ada teman-teman sebaya ya yang bisa diajak ngobrol untuk menyelesaikan persoalan, bukan ngobrol untuk gosip ya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting diwujudkan gitu ya. Oleh karena itu saya pikir sosialisasi ini nanti tidak hanya kepada maba saja ya. Bagaimana sosialisasi ini kepada semua sivitas akademika, semua tingkatan gitu. Ya, semua tingkatan termasuk menurut saya bagaimana kalau ini nanti ketika sebelum KKN ya. Sebelum KKN itu juga ada fakta integritas yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan juga mahasiswa KKN bahwa selama menjalankan KKN itu tidak akan melakukan kekerasan seksual gitu, entah sesama anggota mahasiswa peserta KKN ataupun kepada masyarakat sekitar yang dimana dia melakukan KKN itu. Nah, saya pikir itu juga bagus ya untuk kemudian diupayakan. Action. Nah, mungkin tadi untuk yang terkait fakta integritas itu kan dari birokrasi kampus ya Bu. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, bagaimana sih cara supaya kita tuh bisa menjadi teman-teman Iya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi teman sebaya mereka yang mungkin mereka mempunyai keluh kesah di wilayah itu gitu. Jadi menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama, mahasiswa itu sendiri sebagai korban, dalam arti bagaimana mencegah upaya supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat menolong teman kita supaya mereka tidak jadi korban dan tidak menjadi pelaku, ya kan? Nah, yang pertama supaya kita tidak menjadi korban dan menjadi pelaku, maka kita perlu memahami berbagai macam jenis bentuk kekerasan. Kalau dalam hal ini ya kekerasan seksual itu ya, misalnya kalau di RUU yang sekarang sedang digodok itu kan ada 9 macam ya, jenis kekerasan
seksual, termasuk yang sudah ada di SOP kita ya, itu kan sudah ada tuh di sosialisasi ULT juga sudah dijelaskan tentang 9 macam bentuk kekerasan seksual itu, sehingga perlu hati-hati ya. Misalnya kalau di kampus itu yang paling banyak adalah pelecehan seksual ya, pelecehan seksual tentang catcalling gitu ya, tentang beda loh kita mengatakan assalamualaikum gitu ya sama benar-benar assalamualaikum, maksudnya benar-benar assalamualaikum yang salam dengan assalamualaikum beda, itu beda gitu loh. Karena soalnya itu jadi persoalan ya, ini salam harus dijawab tapi kok salamnya melecehkan ya, itu kita terasa gitu, ini gimana kan gitu ya. Jadi kayak buat semalakama ya, katanya salam itu harus dijawab tapi kok salamnya assalamualaikum cantik, assalamualaikum sayang, maksudnya apa? Kan menggoda gitu loh. Nah itu kan kita nggak nyaman ya gitu ya. Saya pikir itu perlu diketahui juga bahwa kadang-kadang dengan berbungkus sesuatu yang koyo-koyo mangku agama gitu ya, seolah-olah itu tidak melecehkan gitu. Jadi perlu ada sosialisasi jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekerasan yang itu harus dipahami oleh para mahasiswa ya, sehingga dia tidak akan menjadi pelaku dan juga dia tidak menjadi korban gitu kan. Nah, yang kedua, in case itu sudah terjadi dan sudah berkali-kali dan merasa tidak nyaman, saya pikir perlu ya untuk mencari pendamping atau mencari pihak-pihak yang bisa kita ajak untuk ngobrol untuk menyelesaikan persoalan itu. Misalnya kalau di UIN Sunan Kalijogo kan sudah ada ULT ya, unit layanan terpadu gitu, sehingga dapat menghubungi nomor hotline yang ada di ULT itu. Kalau tidak salah nomornya ada 088 232 982 468 atau ke IG-nya langsung ya, yaitu di IG ULT UIN Suka gitu. Emailnya juga ada ultuinsuka@gmail.com gitu. Nah ini saya pikir penting nomor-nomor ini untuk disimpan di HP-nya masing-masing. Salah satu bentuk daripada manajemen resiko kita. Nah ini teman-teman yang mendengarkan ini sudah belum? Nomornya sudah disimpan belum di HP-nya ya? Itu perlu salah satu kontak nomor yang harus disimpan di HP adalah nomor ULT UIN Sunan Kalijaga, yaitu nomornya 088 232 982 468 gitu. Jadi perlu melaporkan ke sana ya. Melaporkan di sini tidak harus selalu kemudian berdampak sanksi ya. Akan kita lihat nanti sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Nah kemudian kalau dari sisi pendampingnya, tadi kan ada dua ya, mahasiswa yang kemungkinan akan menjadi calon korban atau calon pelaku gitu ya, atau mungkin bukan calon ya, potensial gitu. Kalau nggak paham kan akan menjadi potensial jadi pelaku dan korban gitu ya. Ini semoga tidak terjadi, maka kita melakukan pencegahan. Nah tetapi juga perlu ada women right defender ya. Women right defender itu ya pembela HAM dari kalangan mahasiswa itu sendiri yang menjadi teman ngobrol ya, WHRD ya istilahnya, kalau di PBB itu kan WHRD ya, Women Right Defender gitu ya. Nah ini saya pikir perlu karena kadang-kadang tadi ada sekat-sekat antara mahasiswa dengan kakak tingkat ya, lalu sekat-sekat antara mahasiswa dengan dosennya gitu, karena itu butuh ada teman sebaya yang ikut terlibat membantu itu gitu. Karena itu perlu ada juga sih pelatihan-pelatihan teman sebaya ya untuk mendampingi yang tadi ya, potensial korban ataupun juga potensial pelaku, atau mungkin kalau dalam hal ini yang sudah jadi korban ya, yang sudah jadi korban itu juga punya hak ya untuk kemudian mendapatkan perlindungan dan mendapatkan konseling gitu. Seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kadang-kadang yang dialami itu mungkin tidak ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang dampak, maka setiap individu itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada orang kalau belum diperkosa dia dampaknya tidak sampai ingin bunuh diri gitu ya misalnya. Tapi ada orang yang sudah disuit-suit aja sudah malunya minta ampun dan sudah adanya bunuh diri gitu. Tergantung kekuatan mental dan pengalaman hidup ya, pengalaman hidup seseorang itu gitu. Oleh karena itu kita tidak bisa juga melakukan generalisasi, dia hanya dapat catcalling kok paling nanti sudah lupa, nggak bisa seperti itu. Karena itu butuh konselor psikologi ya, konselor psikologi untuk kemudian bagaimana mengurai persoalannya itu, lalu bagaimana mengobati trauma yang ada ya,
kemudian juga bagaimana supaya harapan dia tetap hidup dan produktif itu tetap terjaga gitu. Jangan sampai karena persoalan kekerasan seksual ini, karena trauma-trauma tidak terobati, lalu masa depannya hilang gitu ya. Ini sangat merugikan daripada SDM sumber daya manusia ya, yang ada, yang sangat kita butuhkan untuk Indonesia ini gitu. Saya pikir itu. Menarik sekali ya tadi topik yang sudah dibicarakan bersama Ibu Alin. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan-pesan untuk kita khususnya sebagai mahasiswa Universitas Kalijaga. Oke, pesan saya di era digital ini ya, tadi mungkin belum saya singgung kan, salah satu bentuk kekerasan yang meningkat drastis itu adalah tentang kekerasan berbasis cyber ya, kekerasan berbasis online yang kalau catatan Komnas Perempuan itu naik 300%. Karena itu pesan saya kepada teman-teman semuanya, jadilah mahasiswa yang mempunyai kecerdasan digital yang bagus gitu. Ya, ada 8 unsur dalam kecerdasan digital yang harus dimiliki. Salah satunya adalah menyadari adanya perilaku yang beresiko ya di dalam kita berdigital, itu harus dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, pahami juga jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada dari 9 jenis itu seperti apa, sehingga kita tidak akan menjadi korban dan juga tidak akan menjadi pelaku begitu. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah terlanjur mengalami persoalan itu, menghadapi persoalan itu, maka jangan segan-segan untuk berkonsultasi kepada ULT ya, Unit Layanan Terpadu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Insya Allah mereka nanti akan melayani teman-teman semuanya, dan kita juga punya banyak relawan ya dari para mahasiswa-mahasiswi kita yang menjadi human right defender atau istilahnya menjadi teman sebaya teman-teman yang siap untuk mendengarkan apa yang akan dilaporkan atau apa yang akan dicari solusi jalan keluarnya gitu. Dan selamat selamat menjadi agent of change ya, termasuk agent of change di dalam menciptakan kampus yang aman dan nyaman dan mempersiapkan SDM yang tidak penuh dengan traumatis sehingga Indonesia ini akan jaya begitu ya. Ya, UIN untuk bangsa, UIN mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya Rizka Maulida dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dima UIN Sunan Kalijaga Jakarta pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Dima UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.